Ya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah mengesahkan hasil rekapitulasi nasional penghitungan perolehan suara Pilpres 2024 di 25 provinsi. Lantas bagaimana update rekapitulasi KPU hingga Jumat siang ini? Sudah ada rekan kami Amrina Rida di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Amrina, bagaimana hasil rekapitulasi tingkat nasional di 25 provinsi yang dilakukan KPU? Silakan. Ya, Yudi, hari ini adalah hari ke-17 sebenarnya atau hari ke-6 juga untuk pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara yang membahas untuk hasil pemungutan suara di dalam negeri atau tiap-tiap provinsi di Indonesia begitu. Dan memang hingga hari ini KPU sendiri sudah berhasil atau sudah membahas setidaknya ada total yakni 25 provinsi yang sudah dibahas per 15 Maret. Provinsi-provinsi yang sudah dibahas diantaranya adalah Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta dan juga provinsi-provinsi lainnya. Nah, kalau kita melihat dari pembahasan atau proses rekapitulasi dari 25 provinsi ini, memang yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, di mana dari 25 provinsi ini berhasil meraih total suara yakni 66 juta dari total suara yakni 111 juta suara yang sudah disahkan oleh KPU dari 25 provinsi tersebut, atau sudah mendapatkan suara yakni 59%. Sementara itu untuk paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini meraih suara yakni 23 juta suara. Dan untuk paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini meraih total yakni 21 juta suara. Nah, kalau kita melihat bagaimana progres dari rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU, memang baru menyelesaikan 25 provinsi dari total 38 provinsi yang harus diselesaikan. Artinya KPU sendiri masih memiliki PR untuk membahas ada 13 provinsi plus 1 hasil pemungutan suara di PPLN di Kuala Lumpur, yang memang untuk di PPLN Kuala Lumpur ini masih terkendala karena baru saja melaksanakan PSU tanggal 10 Maret lalu sehingga belum sempat dilaksanakan rekapitulasi bersamaan dengan hasil pemungutan suara di PPLN yang lainnya begitu. Nah, kalau yang saat ini yang sedang berlangsung memang rencananya hari ini akan ada pembahasan 4 provinsi. 4 provinsi tersebut diantaranya adalah Provinsi Papua Selatan dan Aceh dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Jambi. Dan untuk pembahasan keempat provinsi ini akan dibagi menjadi 2 panel, yakni panel A dan juga panel B, karena memang untuk pembahasan di rapat pleno ini KPU membagi 2 agar lebih cepat begitu. Nah, yang sudah dimulai tadi kami memantau adalah untuk panel B, di mana panel B ini posisinya ada di area parkir KPU RI begitu, di mana tadi kami memantau yang memimpin proses rapat pleno rekapitulasi ini adalah anggota KPU Idam Holik. Dan untuk panel B sendiri rencananya akan membahas 2 provinsi yakni Papua Selatan dan juga Aceh. Artinya untuk panel A yakni Nusa Tenggara Barat dan juga Jambi akan dibahas di panel A sendiri. Nah, kalau kita melihat bagaimana terkait dengan peraturan KPU, memang seharusnya KPU hanya memiliki waktu 35 hari dari 14 Februari lalu untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ini. Artinya KPU hanya memiliki waktu 5 hari saja untuk menyelesaikan dan mengumumkan hasil pemungutan suara ini begitu. Tapi memang kemarin anggota KPU yakni Agus Melas menyatakan bahwa pihak KPU sendiri yakin dan juga optimis bahwa untuk proses rekapitulasi nasional ini akan selesai pada 18 Maret atau 2 hari lebih awal dari deadline yang deadline yang ada, yaitu tanggal 20 Maret 2024. Jadi mari kita nantikan bersama bagaimana proses rekapitulasi ini, apakah memang benar akan selesai pada 18 Maret atau tidak. Untuk sementara demikian, kembali ke studio, Yudi. Baik, Amrina Rida, mari kita nantikan bagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara di sana. Terima kasih melaporkan langsung dari kantor KPU RI.